Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 fase E6 akan mempresentasikan mengenai hikayat. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Fauzia dan rekan saya. Nama saya Saskia Rizkina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, saya dari kelompok 3. Konflik dan puncak kejadian. Putri diserahkan pada Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri, Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman. Ketika Buraksa terbangun, Buraksa lumpuh akibat ramuan dedaunan yang ada pada air minumnya. Indra bangsawan membawa lari Putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Raja mengumumkan pernikahan Indra bangsawan dan Tuan Putri. Nokohan. Raja Indra bungsu sabar menghadapi ujian, dermawan, suka menolong, penyayang, perhatian terhadap rakyatnya, perhatian terhadap kedua putranya. Putri Siti Kendi, sabar, tawakal, penyayang, perhatian. Indra bangsawan, patuh kepada orang tua, amanah, pantang menyerah, pemberani, menghargai usaha orang lain. Raksasa Buraksa, jahat atau antagonis. Raja Kabir, mudah menyerah. Sinopsis dari Hikayat Bunga Kemuning. Hikayat ini menceritakan tentang seorang raja yang terpaksa mengasuh sendiri 10 orang putri karena istrinya telah meninggal dunia. 10 putrinya itu sangat nakal dan manja, terkecuali ada satu putri yang tidak nakal dan tidak manja, yaitu Putri Kuning. Ketika ayahnya akan pergi, 9 putri meminta dibawakan oleh-oleh baju dan perhiasan. Sedangkan Putri Kuning hanya meminta ayahnya untuk pulang dengan selamat. Selama ayahnya pergi, ke-9 putri raja semakin nakal dan manja. Sebaliknya, Putri Kuning merawat tanaman ayahnya dengan rajin. Putri Kuning pun diledek sebagai pembantu oleh kakak-kakaknya. Namun, ketika ayahnya pulang, Putri Kuning mendapatkan hadiah paling indah, yaitu kalung batu hijau. Putri Hijau, sang kakak, menuduh Putri Kuning mengambil kalung batu hijau miliknya. Ke-9 kakaknya merebut kalung batu hijau itu dari tangan Putri Kuning. Tak hanya itu, mereka juga memukul Putri Kuning hingga Putri Kuning meninggal. Selanjutnya adalah penokohan hikayat Bunga Kemuning. Raja itu memiliki sikap yang bijaksana, penyayang. Lalu Putri Kuning memiliki penokohan baik hati, penyabar, ramah. Putri Hijau jahat dan mudah iri. Kakak-kakak Putri Kuning juga nakal, manja, dan jahat. Selanjutnya, nilai moral dari Hikayat Bunga Kemuning adalah kita tidak boleh bersifat iri dan dengki, karena sifat tersebut bisa menghancurkan dan merusak persaudaraan. Nah, selanjutnya, apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu, berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat kerekaan, keagamaan, historis, biografis, dan gabungan dari sifat-sifat tersebut. Jadi, kurang lebih hikayat itu karya sastra lama berbentuk prosa, dimana ini tuh berbahasa Melayu. Isinya itu bisa kayak rekaan, keagamaan, historis, terus juga bisa kayak mukjizat gitu. Selanjutnya, perbedaan di antara hikayat Indra Bangsawan dan juga sebuah celana pendek. Nah, perbedaan di antara kedua cerita itu, hikayat Indra Bangsawan itu merupakan cerita dan dongeng. Hikayat Indra Bangsawan itu juga mengisahkan tentang kerebatan maupun kepahlawanan, kesaktian, sama mukjizat. Sedangkan kalau kisah sebuah celana pendek itu merupakan salah satu karya sastra yang dijelaskan dalam bentuk tulisan berwujud cerita. Nah, kisah sebuah celana pendek juga hanya berfokus pada satu konflik dan permasalahan. Karakteristik hikayat. 1. Kemustahilan, hal yang tak logis atau tidak dapat diterima oleh nalar. 2. Anonim, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang hikayat tersebut. 3. Kesaktian, cerita ini memiliki kesaktian tertentu. 4.
sentris, bertema dan berlatar belakang kerajaan. 5. Arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Statis, tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lainnya. Edukatif, menggunakan amanat yang baik. Karakteristik yang ada pada hikayat Bunga Kemuning. Istana sentris, hikayat Bunga Kemuning berlatar belakang kerajaan. Anonimnya, hikayat Bunga Kemuning tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. 3. Kesaktian, dalam hikayat Bunga Kemuning terdapat kakak-kakak Putri Kemuning yang memukul Putri Kemuning, yang dimana hal tersebut yang tidak disangka akan menyebabkan Putri Kemuning meninggal. Terakhir, kemustahilan, dalam hikayat Bunga Kemuning terdapat tanaman yang tumbuh di atas makam Putri Kemuning dan bentuk tanaman yang indah, dimana hal tersebut sangat mustahil. Adapun kata-kata arkais yaitu inang, maknanya perempuan yang merawat anak tuannya. 2. Jambon, makna merah jambu atau merah muda. Ayahanda, maknanya ayah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pertanyaannya bisa kirim di kolom komentar aja. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.